Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, 10-12-12-84 C8 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Sebelum memahami tentang Ma'rifatur Rasul, perlu kita ketahui dulu pengertian Rasul secara bahasa dalam bahasa Indonesia adalah utusan. Sedangkan pengertian dari Rasul secara istilah adalah manusia utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah dan mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jumlah Rasul utusan Allah yang tersebut dalam Al-Quran ada 25, sedangkan totalnya 313 Rasul. Umat Islam memiliki kewajiban untuk beriman kepada Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu. Semua hal yang dilakukan dan perkataan Nabi dan Rasul berdasarkan dari wahyu Allah, sehingga Nabi dan Rasul termasuk orang yang sangat dipercaya dan patut untuk diteladani di kehidupan sehari-hari. Ma'rifatur Rasul menggambarkan kepada kita kualitas seseorang Rasul. Apa yang dibawa, diucapkan, dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih. Kedudukan Rasul paling mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Beliau adalah teladan untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan. Pengertian Rasul berasal dari kata risalah, yang berarti penyampaian Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Tugas utama para rasul yaitu menegakkan kalimat tauhid, mengajak umat manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah, membawa rahmat kepada alam semesta, memberikan peringatan kepada umat manusia, mengajak umat manusia kepada kebenaran di jalan Allah, memberikan contoh yang baik untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sifat Rasul terdiri dari 9 sifat yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti ada setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sidik, yang berarti benar atau jujur. Kemudian tabligh, yang berarti menyampaikan. Dan yang ketiga, amanah, yang berarti dapat dipercaya. Dan yang terakhir, fatonah, yang berarti cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat ini sudah pasti ada pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kizib, yang berarti bohong. Khitman, yang berarti menyembunyikan. Khianat, yang berarti tidak dapat dipercaya. Kemudian baladah, yang berarti bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat kerasulan, diantaranya 1, al-basyiratul kamilah, yaitu kemanusiaan yang seutuhnya. Kemudian al-ismah, yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Kemudian al-iltizamul, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran dalil tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Maka sampaikanlah Muhammad
secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr. Kewajiban kita kepada Rasul tashhikuhu fimma akhbar, yaitu membenarkan apa yang disampaikan olehnya. Dan janganlah membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Ta'atuhu fimma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengarkan dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Ijtanabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. La na'budullaha illa bima syar'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang diisyaratkan oleh beliau. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah dan menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan menunda atau hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 21. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat membawa keberkahan untuk kita. Terima kasih.